Ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas ada satu cuplikan video di mana ada sekelompok orang yang mencoba merobohkan gereja. Mereka membawa alat berat ya, dan mereka teriak-teriak di kampung itu, tidak boleh ada gereja di tengah-tengah agama Islam katanya. Ada seorang ibu-ibu teriak-teriak, kenapa harus ada gereja di tengah-tengah Islam katanya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yesus ampuni mereka menghancurkan gereja. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan salawat kita sampai akhirnya bangunan ini dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salawat kita, Bu. Itu videonya teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana reaksi mereka ketika ada atau gereja hadir di tengah-tengah mayoritas agama Islam, dengan mereka membawa nama sesembahan mereka, dan bahkan mereka berkata bahwa hal ini dicatat oleh Allah katanya, karena mereka sudah membela agama atau membela Allah mereka. Nah teman-teman, saya tidak membahas bagaimana alat berat untuk merobohkan gereja tersebut, karena di video fullnya gereja itu dirobohkan dengan alat berat yang dibawa oleh Satpol PP ya. Nah teman-teman, jadi yang saya bahas di sini, ketika ada statement atau narasi-narasi yang mengatakan ini mayoritas Islam, atau ini kampungnya Islam, atau ini daerahnya Islam, kenapa harus ada gereja? Nah pertanyaan ini yang perlu kita bahas. Kenapa harus ada gereja? Nah orang-orang ini saya kurang tahu apakah mereka orang-orang garis keras ya. Saya yakin mereka ini kena doktrin bagaimana mereka harus membenci orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, seperti yang disampaikan oleh seorang bapak-bapak itu tadi. Saya kurang tahu apakah dia guru dari pesantren sehingga anak-anak pun dibawa ke sana untuk teriak-teriak Allahu Akbar. Nah bayangkan teman-teman, kalau dari sejak usia dini anak-anak itu sudah dibawa dalam kasus-kasus seperti ini, dalam masalah penolakan gereja ini, bagaimana masa depan mereka nantinya, dan bagaimana pergaulan mereka nantinya, dan bagaimana pola pikir mereka nantinya, wawasan mereka. Nah pasti itu semua karena kena doktrin. Nah sampai dia berkata hal ini dicatat oleh Allah, karena mereka sudah menolak gereja itu, karena mereka sudah mau merobohkan gereja itu. Nah teman-teman, benar Allah mencatat itu? Apakah benar Allah mencatat hal-hal yang jahat seperti ini? Di agama manapun itu
Tidak pernah ada ajaran yang mengajarkan bagaimana harus menghancurkan keyakinan orang lain. Bagaimana harus merobohkan gedung orang lain. Nah, bagi Kristen sebenarnya tidak masalah mau robohkan gereja. Silakan saja kurangin gedung gereja. Tetapi percayalah bahwa orang-orangnya tidak pernah bisa berkurang. Gedung itu hal yang biasa yang memang kalau dirobohkan ya roboh. Tetapi orang-orang percaya itu tidak bisa dirobohkan. Cuman sayangnya orang-orang ini membawa anak-anak untuk melihat kekerasan seperti ini. Dipertontonkan, bahkan dilibatkan anak-anak untuk melakukan kekerasan yang seperti ini. Untuk bernarasi seperti mereka. Mau jadi apa pendidikan mereka di masa depan? Bagaimana toleransi mereka ke depan? Ini Indonesia. Nah, kalau mau tidak ada gereja, tidak ada rumah ibadah agama lain di Indonesia, nggak usah tinggal di Indonesia. Harusnya orang-orang yang keras ini nggak usah tinggal di Indonesia. Karena tahu Indonesia ini bebas memeluk agama masing-masing. Itu dilindungi oleh negara. Berhak kita untuk mendirikan bangunan. Kalau ada izinnya. Itu selama memenuhi syarat perundang-undangan, saya rasa tidak masalah. Gedung apapun yang mau dibangun selagi itu memenuhi persyaratan perundang-undangan, yaitu haknya. Kita sebagai warga Indonesia memiliki hak yang sama. Jadi mereka ini karena merasa dirinya mayoritas mungkin di kampung itu, jadi yang merasa hebat. Jadi seolah-olah kalau mereka menolak gereja itu ya tempat mereka surga, pasti itu yang ada di benak mereka, yang diajarkan kepada mereka. Kalau kamu membenci kafir, kalau kamu menolak rumah ibadah kafir, pasti dicatat oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh Bapak itu tadi. Nah, jadi ini akan pasti semakin kacau ya teman-teman ke depannya. Kalau ini tidak bisa ditangani dengan baik. Kalau terus-menerus dari tahun ke tahun, terus-menerus ada penolakan gereja, bagaimana masa depan Indonesia ini? Bagaimana masa depan kita sebagai warga? Kalau terus hidup di dalam kebencian antara satu dengan yang lain, tidak mau hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan, itu kacau balau teman-teman. Nah, jadi seharusnya pemerintah ini bisa memberikan keadilan ya bagi mereka yang mungkin minoritas di daerah tersebut. Nah, bukan hanya kali ini teman-teman, jadi dari tahun ke tahunnya berjalan hal-hal yang semacam ini. Jadi orang Kristen nggak perlu kaget kalau misalnya ada sekelompok orang, ada gerombolan-gerombolan yang mau menutup gereja, merobohkan gereja, membubarkan ibadah. Itu bukan hal yang baru bagi orang Kristen. Itu hal yang biasa. Sejak para rasul aja itu sudah ada yang namanya kekerasan bagi orang Kristen. Ini oknum-oknum sekelompok orang yang merasa hebat, mau membubarkan gereja, mau merobohkan gereja. Harusnya, saya susah mau bilang apa lagi kalau udah begini teman-teman. Nah, jadi kalau di tempat kita yang sekarang pun, itu gereja sama masjid itu berdampingan, itu tidak masalah. Di kampung kita juga begitu. Di sini gereja, di sini masjid atau musola, itu nggak pernah ada bentrokan teman-teman. Hidup toleransi mereka itu kuat. Tidak pernah ada masalah. Pas hari Natal, ya kalau berkunjung silakan. Demikian kalau hari raya Idul Fitri, kita juga datang ke rumah-rumah saudara kita yang muslim. Kita bersilaturahmi, supaya terjaga hubungan antara satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun ya, kita namanya Indonesia terpaksa. Mau kemana lagi kalau kita
tidak bisa hidup berdampingan. Mau hidup di hutan, ya silakan. Nah, ini Indonesia sekali lagi teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak boleh mengabaikan Undang-Undang Dasar itu dan juga Pancasila itu. Kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus menghormati gagasan-gagasan itu, ideologi-ideologi Pancasila itu. Undang-Undang Dasar tahun 45 itu. Jadi kita jangan sampai tidak mengerti lagi daerah, negara yang kita diami. Jangan sampai karena sudah kena doktrin, jadi apa-apa kafir, apa-apa haram, segala macam. Nah, jadi saya tahu, saya yakin bahwa orang Kristen sejahat apapun musuh mereka itu tidak pernah melakukan yang namanya balas dendam. Nah, tidak melakukan balas dendam karena orang Kristen tahu, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus itu tahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, jadi tugas orang-orang percaya, tugas orang-orang Kristen mendoakan mereka yang keras-keras kepala ini. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kedamaian di dalam hati mereka, bagaimana mereka supaya menjadi orang-orang yang menghargai sesamanya, mencintai agamanya tanpa membenci agama orang lain. Kan bisa kita mencintai agama kita tanpa harus keras dengan agama yang lain. Kan bisa semuanya itu. Tapi ini tadi karena seolah-olah ada upah, ada balasan dari Allah kalau kita sudah melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Karena itu yang tertanam dalam pikiran mereka. Seolah-olah kalau mereka sudah melakukan kekerasan seperti ini, bernarasi kebencian, jadi seolah-olah mereka sudah masuk surga nanti. Dan ini sebenarnya kesalahan pengajaran-pengajaran dari guru-guru mereka, dari oknum-oknum guru mereka itu. Nah, ada guru yang baik dan ada juga guru yang seperti ini tadi, dicatat oleh Allah katanya. Kacau. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Tugas kita sebagai orang percaya, kita nggak perlu mengundang kutuk atas mereka, melainkan kita tetap mengundang berkat atas mereka. Kiranya Tuhan memberikan rasa cinta itu di hati mereka, rasa damai itu, rasa tentram itu di hati mereka, sehingga mereka bisa membuang segala kebencian apapun di dalam hati mereka. Jadi supaya mata mereka itu diubah oleh Tuhan, mereka melihat orang-orang yang berbeda keyakinan itu dengan mata kasih. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.